Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Asti Anissa, NIM 2018 143495 dari kelas 6 MPGSD, pembelajaran micro teaching. Di sini saya anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis bahan ajar. Di sini jenis-jenis bahan ajar yang saya temui di internet itu banyak sekali. Kemudian saya rangkum menggunakan PPT yang akan saya tampilkan di video saya nanti. Yang saya simpulkan dari internet, semua jenis-jenis bahan ajar hampir sama, tetapi ada sebagian yang tidak sama persis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan jenis bahan ajar menurut para ahli terlebih dahulu. Di sini, yang pertama, menurut Heinig dan kawan-kawan 1996 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Untuk itu, mereka mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam 5 kelompok besar. Yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, display model. Yang kedua itu adalah bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, film strip, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio, seperti kaset dan komputer disc. Yang keempat, bahan ajar video, seperti video dan film. Yang kelima, bahan ajar media komputer, misalnya CMI dan CBM atau hipermedia. Selanjutnya itu, menurut Ellington dan Rees 1997 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar tersebut ke dalam 7 jenis. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya film chart, poster, model, dan foto. Kemudian yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam, misalnya program slide suara. Selanjutnya yang keenam adalah bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Yang ketujuh itu bahan ajar komputer, misalnya CAI dan CBT. Nah, di sini ada menurut Kusnandar bahwa bahan ajar berdasarkan subjeknya diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar. Bentuk bahan ajar ini antara lain buku, handout, lembar kerja siswa atau LKS, dan modul. Bahan ajar yang dirancang umumnya digunakan sebagai bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Kemudian bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film iklan, ataupun berita. Nah, selanjutnya di sini ada Mulyasa 2006 menambahkan bahwa bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain adalah bahan cetak, seperti handout, buku, modul, LKS, brosur, dan leaflet. Kemudian audio, seperti radio, kaset, CD audio. Kemudian yaitu visual, seperti foto atau gambar. Kemudian audio visual, seperti film atau video. Dan yang terakhir, multimedia, seperti CD interaktif, computer based, dan internet. Nah, secara umum, bahan ajar ini dapat dibedakan ke dalam bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar
non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Nah, kemudian di sini jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yakni bahan cetak, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, dan bahan ajar interaktif atau interaktif teaching material. Terus yang kedua ada bahan ajar menurut cara kerjanya, dibagi menjadi 5, yakni bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, bahan ajar media atau komputer. Yang ketiga, bahan ajar menurut sifatnya dibagi menjadi 4, yakni bahan ajar yang berbasis cetak, bahan ajar yang berbasis teknologi, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek, kemudian bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia atau terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Nah, baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis materi pembelajaran tentang jenis-jenis bahan ajar. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atas penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.